Raja, Hao. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang di ke atau bab 14 bagian 2 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas. Nah, ini hari ini kita akan melanjutkan dari bab 14. Nah, kita baca sama-sama untuk temanya yaitu 他买了不少衣服 atau dia membeli baju cukup banyak. Itu ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kosakatanya ya. Tentunya ada tongxi, ada itiar, lalu ada pingguo, lalu ada kanjian, xiansheng, kai, chi, huilai, lalu ada fenzhong, ada hu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya dan akan membahas penggunaan-penggunaan dari hansa-hansa yang akan kita bahas. Lalu ada ifu, lalu ada piaoliang. Nah, lalu ada ah. Nah, ini juga akan kita bahas ya. Lalu ada shao, pu shao, lalu ada cusie, lalu ada to. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, ini kita akan membahas tentang ho. Nah, the noun ho indicate to a period after the present time or the time being mentioned, for example. Oke, untuk penjelasannya, kita lihat di sini. Nah, kata benda ho ini ditujukan untuk pernyataan waktu atau waktu yang tercantum. Jadi ini menjelaskan tentang setelah waktu ini. Nah, gitu ya. Jadi present time or time being mentioned gitu ya. Period after the time present time. Nah, jadi maksudnya kita lihat di sini ada 5天后, 40分钟后, 星期三后. Nah, artinya yaitu yang pertama 5天后. Ini sebelum jam 5, sesudah jam 5. Nah, selanjutnya ada 44分钟后. Nah, ini artinya setelah 40 menit. Lalu ada 星期三后. Ini ada setelah hari Rabu ya, 星期三后. Nah, tuh kita lihat sama-sama untuk bacaannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 你几天去工作? Jawabannya 8点后. Artinya kamu jam berapa pergi ke tempat kerja? Nah, atau bekerja. Jawabannya 8点后. Artinya setelah jam 8. Selanjutnya, 你什么时候回家? Kamu jam berapa pulang ke rumah? Jawabannya 5点后, setelah jam 5. Selanjutnya ada 他什么时候能回来? Dia jam berapa bisa pulang ke rumah? Nah, jawabannya 40分钟后回来. Artinya bisa setelah jam 40 menit. Setelah 40 menit, maaf. Kalau saya salah. Setelah 40 menit, gitu ya. Nah, itu untuk penggunaan ho. Jadi, untuk penggunaan ho ini ditujukan untuk waktu. Jadi, waktunya yang sudah disebutkan person time-nya setelahnya. Jadi, misalnya jam 8, yang ini tadi, setelah jam 5, setelah 40 menit, setelah jam 8, setelah jam hari Rabu, 星期三后, atau 5点后, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan ho sendiri itu untuk kata setelah. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, oke, saya kecilkan. The modal particle untuk A. The modal particle A ini is used at the end of declarative sentence to set mood. The pronunciation of A varies with the final of the syllable before it. And in written Chinese,
The variant are represented by different character sometimes. Jadi untuk model partikelnya untuk A ini biasanya digunakan dalam kata sendiri ya. Jadi yang berdiri sendiri sesuai dengan perasaan. Set the mood. Nah gitu ya. The pronunciation of A varies with the final of syllable before it. Jadi penggunaan untuk A bervariasi dengan huruf vokal dalam suku kata sebelum itu. Dan biasanya in written Chinese, dan itu juga biasanya terus dalam bahasa Mandarin, the variant are represented by different characters sometimes. Jadi untuk A sendiri biasanya bervariasi dengan karakter yang berbeda gitu ya. Nah kita lihat the final of syllable before it. Jadi ini adalah huruf vokal dalam suku kata sebelum itu. Di sini ada suku kata huruf vokalnya yaitu ada A, E, I, O, lalu ada U, lalu ada U, Au, O, lalu ada An, lalu ada Eng, I, ada Z, C, S, Zhong, I, C, C, S, R, Zhong gitu ya. The pronunciation of A. Nah, di sini ada A jadinya ya, lalu ada A jadinya wa, nah ada A, na, nga, sa, ra, nah gitu ya. Jadi huruf vokalnya ini ya seperti yang sudah disebutkan biasanya digunakan pada akhiran dari sebuah kalimat sendiri atau dalam perusahaan, dan pronunciation of A varies with the final of the syllable before. Jadi penggunaannya sesuai dengan yang ada di tabel ini. Oke. Ini penggunaannya setelah ini ya huruf vokal atau sebuah dari suku kata. Nah gitu. Sebelum itu before it. Maaf ya, jadi sebelum itu before it gitu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk A sendiri, seperti ini ya untuk pembahasannya, untuk penggunaannya. Jadi A-nya ada di akhiran sini. Oke, kita lanjut. Nah, nih untuk contohnya. Ni shi Wang Xiaojie ma? Apakah kamu Miss Wang? Xiaojie artinya Miss. Nah, apakah kamu Miss Wang? Nah, sure. Nah, jawabannya iya benar gitu. Jadi sure. Nah, sure. Jadi penggunaan A-nya itu nah setelah ini dari setelah suku kata. Itu ya. Selanjutnya, 你想去中国采吗? 你想去中国采吗? Apakah kamu mau pergi makan Chinese food? Nah, jawabannya hao. Oke, nah, seperti itu ya. Selanjutnya, Wang Fang de yifu tai piaoliang le. Nah, bajunya Wang Fang sangat bagus, sangat cantik. Sure, ta mai le bu shao yifu. Iya benar, dia membeli baju sangat banyak. Nah, jadi penggunaannya untuk A seperti itu. Nah, jadi dia di akhiran ini ya. Jadi menandakan setelah suku kata, lalu ditambahkan A. Jadi untuk menunjukkan sebuah ini ya, set the mood. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini untuk to. Selanjutnya to. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dari suku kata dari kosakata yang sudah kita pelajari, yang ini bacanya to. Nah, to means both or all. The people or objects include are put before to. For example. Nah, jadi untuk to sendiri artinya tuh semuanya. Jadi the people or object include are put before to. Jadi semua orang-orang the people or object. Jadi objek atau orang dan itu termasuk dan ditempatkan sebelum to ini. Jadi contohnya kita lihat. Yang pertama ada woman to shi Zhongguo ren. Nah, di sini kami semua adalah orang Tiongkok. Nah, seperti itu kami semua adalah orang Tiongkok. Nah, jadi gitu ya.
jadi ditaruh sebelum kata to. Jadi menandakan objeknya. Selanjutnya, Taman to Xihuan He Cha. Mereka semua menyukai atau suka minum teh, gitu ya. Selanjutnya, 这些都是往放的东西. Nah, ini semua barangnya Wang Fang. Nah, gitu ya. Jadi to ini menunjukkan sebuah objek terlebih dahulu lalu menjelaskan ini apa gitu. Jadi 这些都是往放的东西. Ini semua adalah barangnya Wang Fang. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat ini untuk contohnya. 我们都喜欢学习汉语. Kami semua menyukai belajar bahasa Mandarin. Selanjutnya, 我们都喜欢去巴厘岛. Nah, kami semua suka pergi ke Bali. Nah, selanjutnya, 我们都喜欢去游泳. Oh maaf, ini double sequence ya. Oke, 我们都喜欢去游泳. Artinya kami semua suka pergi berenang. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan sebuah objek lalu ada to. Ini untuk semuanya. Jadi 我们都. Nah, itu untuk semua. Nah, lalu menjelaskan apa gitu ya. Nah, itu untuk to. Oke, selanjutnya kita bahas ke pinyin. Nah, jadi untuk materi lanjutannya itu ya. Nah, ini kita bahas tentang pinyin. Sebelumnya kita sudah bahas untuk penyebutan. Bila pinyinnya penyebutan ada penyebutan dengan nada 1, lalu nada 2. Nah, sekarang kita belajar tentang penyebutan yang dimulai dari nada 3. Yang pertama, si, ichi. Artinya washing machine. Nah, ini untuk menggunakan nada 3, 1, dan 1. Si, ichi. Nah, selanjutnya. Shi, sui, jia. Artinya historian. Shi, sui, jia. Ini menggunakan nada 3, 2, dan 1. Selanjutnya. Biao yan jia. Nah, itu ya. Biao yan jia. Artinya performer. Nah, selanjutnya. Tak ziji. Ini menggunakan ada 3, 4, dan 1, yaitu tak ziji. Nah, selanjutnya ada 3, 1, dan 2. Putong ren. Nah, itu ya, artinya common people. Selanjutnya, jing cha ju. Jing cha ju, artinya police station. Selanjutnya, xiao yan yuan. Xiao yan yuan artinya little actor. Selanjutnya ada ini. Pao bu xie. Pao bu xie artinya running shoes. Selanjutnya, zhong jing li. Zhong jing li. Selanjutnya ada mei nan zi. Mei nan zi artinya handsome man. Mei nan zi. Oke, selanjutnya ada mi lao shu. Mi lao shu. Lalu ada artinya mi lao shu yaitu Mickey Mouse. Selanjutnya mei shu kuan. Mei shu kuan. Nah, artinya art gallery atau itu ya. Biasanya art gallery itu yang penuh dengan kayak gambar-gambar gitu ya, kayak seni-seni gitu. Selanjutnya, huo chi piao, artinya train tiket. Train tiket, huo chi piao. Nah, ini maksudnya tiket kereta. Selanjutnya, mei rong yuan. Mei rong yuan. Mei rong yuan, artinya beauty salon. Oke, selanjutnya ada yan chang hui. Yan chang hui. Yan chang hui. Itu ya, artinya konser.
conquered. Nah, selanjutnya ada ta tian hua. Ta tian hua artinya to make a phone call atau menelpon, artinya ta tian hua. Nah, jadi anak-anak untuk penggunaan nada 3 seperti itu ya. Jadi awalannya untuk penyebutan nada 3 seperti itu. Jadi harus lebih ditekan lagi untuk penyebutan nada 3-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Mata. Kita akan membahas tentang karakter. Nah, atau hanse. Nah, di sini ada kai, shaped like two hands pulling a door latch. The original meaning of kai was to pull out the door latch and open the door. Now it has many meanings such as kai chu, to drive car, and kai hua, to bloom. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarnya seperti dua tangan yang membuka pintu. Untuk original meaning-nya itu artinya yaitu untuk membuka. Nah, itu untuk membuka pintu. Nah, itu ya. Nah, sekarang sudah memiliki banyak arti seperti kaichu untuk mengendarai mobil. Nah, itu atau kaihua itu to bloom. Nah, itu ya. Oke, jadi ini ya. Jadi bentuk tangan ini ya seperti untuk membuka pintu. Artinya untuk penulisan seperti ini ya. Jadi kai tentunya memiliki susunan dalam penulisan. Nah, ini ya ada heng, lalu ada pie, lalu ada shu. Nah, itu dia untuk kai artinya membuka. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada chi. Originally shaped like equipment with wheel on both sides. Now, refer to wheel rifles used in wars, pulled by an ox or a horse. Now, it refers to all vehicles on line of transportation such as chu, xie, lalu ada huochi. Nah, itu dia. Jadi, untuk penggunaan chi ini tentunya dulunya seperti ini ya, ban. Di samping kiri kanannya itu seperti bentuknya ban, dan sekarang tentunya digunakan dalam transportasi yang sering diartikan dalam transportasi dan berhubungan. Nah, seperti taksi, voce atau train. Nah, c juga itu ini ya, mobil, artinya mobil. Nah, seperti itu. Jadi c ini berhubungan dengan kendaraan atau transportasi gitu ya. Kata. Nah, kita lihat. Selanjutnya ada hui. Shaped like whirling flow of water. It's originally meant to rotate and now it's meant to return. Nah, jadi untuk hui ini seperti bentuknya tuh berputar gitu ya. Jadi seperti kembali gitu. Nah, dan juga sekarang artinya diartikan sebagai to return atau kembali. Nah, seperti itu. Whirling flow of water ini seperti air yang berputar gitu ya. Jadi yang pusaran airnya itu, dan sekarang originally mean to rotate, itu seperti berputar. Now it's mean to return, yaitu kembali. Jadi hui artinya kembali, jadi hui jia. Nah, hui lai itu datang kembali atau hui jia atau pulang. Nah, gitu ya. Kata. Jadi ini untuk susunan dalam penulisannya hui kata. Nah, kita lihat selanjutnya untuk penggunaan ini radikal kata. Nah, di dalam radikal Chinese radikal ini atau dalam bahasa Mandarin, yang pertama ada ye, lalu ada shou. Nah, ye sendiri ini biasanya berhubungan dengan human body atau flesh. Flesh ini berhubungan dengan bentuk tubuh ya, seperti gemuk, kurus, nah seperti itu langsing. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama contoh karakter yang berhubungan dengan yue, penggunaan radikal ye, yaitu ada fu atau ifu, artinya baju. Fu, jadi fu-nya aja ya. Nah, fu ini tentunya menggunakan radikal ye karena berhubungan dengan
human body. Yang selanjutnya ada pang. Pang artinya gemuk. Nah, ini ya. Jadi penulisannya di depannya ada ye. Nah, itu dia. Jadi untuk contoh karakternya untuk ye itu berhubungan dengan ya, relate to human body of flesh. Selanjutnya, the radical show is usually indicates an action related to a hand. Nah, show ini berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan tangan. Nah, seperti show. Oke, yang pertama ada ta, to beat atau to hit, atau mukul gitu ya. Selanjutnya ada chow, to look for, to melihat, to look for. Itu ya, jadi penggunanya ye dengan shall itu mempunyai hubungan dengan objek. Kalau ye berhubungan dengan human body atau flesh, lalu ada radical show yang berhubungan dengan action atau relate to hand. Gitu ya, yang berhubungan dengan tangan atau pekerjaan. Atau ya, berhubungan dengan pekerjaan ya. Kata. Jadi, untuk materi kita sampai di sini ya. Untuk kelanjutan dari bab 14. Nah, Nana semua, untuk tugasnya nanti lo saya kirimkan ke CR. Dan untuk pengumuman minggu depan, kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, jadi ulangan hariannya itu dari materi-materi yang sudah kita pelajari dan juga tugas-tugas yang sudah kita kerjakan gitu ya. Dan juga di minggu berikutnya kan kita akan melaksanakan ujian PTS. Tentunya untuk kisi-kisinya sama. Pelajari dari bacaan, dari kosakata yang baru dipelajari, susunan kalimatnya, dan semuanya ya dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran kita sampai di sini, jadi diingatkan lagi, bagi yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, segera dikerjakan. Bila minggu depan kita tidak sempat untuk ulangan harian, otomatis Lausa akan mengambil nilai ulangan harian dari tugas-tugasnya. Jadi Lausa akan memilih tugas mana yang akan Lausa ambil sebagai ulangan harian. Seperti itu ya. Jadi kerjakan semaksimal mungkin agar nilainya juga maksimal. Seperti itu ya. Kata Renhold, sekian dari pemberitahuan Lausa hari ini. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.